Hai guys, ini untuk weekend reading uh, minggu pertama di bulan Juli. Moga-moga masih ada yang suka nonton. Jangan lupa di like, subscribe atau komen. Dan kita mesti tahu kalau ini cuma hanya prediksi, bukan sesuatu hal yang dibaperin. Asik. Kita akan mulai dari Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk di weekend ini, oke? Untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk percintaan. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk Capricorn, Taurus, lalu Virgo. Ini terkait dengan seseorang yang berasal dari masa lalu atau seseorang yang masih involved dengan kamu tapi mungkin udah gak berhubungan. Atau terkait dengan seseorang yang mungkin kamu udah kenal lama, orang yang mungkin yang pernah berasal dari masa lalu gitu ya. Ini terkait dengan past life relationship, orang yang udah kamu kenal dari lama, orang yang mungkin pernah berhubungan sama kamu. Untuk Capricorn di sini adalah it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Ini terkait dengan seseorang yang mungkin kamu atau orang yang berhubungan dengan kamu perlu membuka suatu peluang kah, membuka hatinya kah, atau ada suatu keraguan dalam koneksi hubungan ini. Mungkin seseorang yang berasal dari masa lalu kamu, oke? Untuk Taurus di sini calling in your soulmate dan past life relationship, mungkin terkait dengan seseorang yang berasal dari masa lalu Taurus. Mungkin kamu mengharapkan situasi untuk lebih baik, atau mungkin seseorang di sini mengharapkan bisa kembali lagi, bisa bersama lagi, atau bisa setidaknya keadaan tuh baik-baik aja. Jadi seseorang mengharapkan, berdoa, mengayal, memvisualisasikan untuk keadaan tuh bisa menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Untuk Virgo, past life relationship and love yourself first, terkait dengan seseorang yang berasal dari masa lalu Virgo. Seseorang di sini memilih atau memilih untuk memprioritaskan dirinya terkait dengan situasi ini. Kita akan lihat untuk kartu pendukung untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo di weekend ini. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk Capricorn, it is safe for you to love. Capricorn. Untuk zodiak Taurus, calling in your soulmate. Untuk Virgo, love yourself first. Oke. Di sini ada di sini ada kartu waiting, seven of pentacles. Mungkin seseorang menunggu untuk seseorang membuat effort kah, seseorang mungkin sudah nggak sabar lagi menunggu, atau merasa untuk mungkin agak sia-sia gitu ya. Jadi seven of pentacles tuh seseorang yang melihat segala time dan effort yang sudah dipupuk dalam suatu hubungan atau dalam sesuatu hal, cuman dia menunggu hasilnya, menunggu nih mau digimanain, mau apa, mau gimana gitu ya. Nah, terkait dengan mungkin seseorang yang berasal dari masa lalu, seseorang berusaha mereview segala waktu dan effortnya. Tapi untuk Capricorn di sini Three of Wands dengan Ten of Sword, it is safe you to love atau past life relationship. Mungkin kalau misalnya seseorang di sini menunggu sesuatu hal untuk mencerahkan suatu keadaan, tapi di dalam secara feeling kamu atau feeling orang tersebut merasa ini emang udah dead end, atau mungkin sudah tidak ada kesempatan lagi. Tapi mungkin seseorang di sini masih mengharapkan seseorang untuk membuat suatu effort, tetapi mungkin ada sesuatu hal yang meragukan hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang lebih baik gitu ya. Three of Wands juga mungkin seseorang di sini atau menunggu, mengharapkan seseorang untuk membuat effort, atau vice versa. Mungkin kamu menunggu orang tersebut untuk membuat suatu effort, tapi sebenarnya ada sesuatu keadaan yang ibaratnya emang sudah berakhir. Mungkin ada suatu kekecewaan, atau mungkin secara pemikiran kamu merasa ini emang udah sesuatu hal yang udah nggak bisa diharapkan lagi, oke? Nah, untuk zodiak Taurus di sini Seven of Pentacles dan Queen of Cups and Judgment, mungkin bisa berhubungan dengan Scorpio atau Cancer, Scorpio, Pisces. Tapi di sini calling in your soulmate in past life relationship. Kalau kamu merasa masih mempunyai perasaan yang sangat besar terkait dengan seseorang atau seseorang yang kamu anggap mempunyai
hubungan yang sangat erat di masa lalu, masih merasakan rasa sayang sangat besar pada saat ini. Kamu mungkin menunggu sesuatu hal untuk ada suatu movement atau ada suatu hal yang merubah suatu keadaan gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat di sini mungkin seseorang sudah nggak sabar dalam menunggu hal ini mau kemana, mau apa, mau gimana. Tapi seseorang di sini memiliki perasaan yang sangat besar dan menginginkan sesuatu hal untuk bisa kembali lagi atau bisa merubah suatu keadaan yang lebih baik. Tapi mungkin yaitu dia, seseorang masih menunggu, nggak tahu nih apa yang harus diapain, apakah gue harus menunggu atau enggak, atau gue harus, apakah ini buang-buang waktu atau enggak. Oke? Itu yang dirasakan oleh salah satu kamu atau salah satu orang yang berhadapan dengan kamu. Tapi mungkin seseorang di sini mengharapkan seseorang untuk membuat suatu effort gitu ya. Oke, untuk zodiak Virgo, love yourself first dengan past life relationship. Jadi sebenarnya outcome untuk Virgo sendiri ada sesuatu hal yang lebih baik. Jadi Ace of Pentacle biasanya adalah new beginning, suatu time dan effort yang sangat besar yang mungkin akan ditawarkan sama kamu. Apapun peluang, misalnya gini, kayak misalnya tiba-tiba dia ngajak kamu hanging out, keluar, jalan dan segala macam, itu akan menghasilkan sesuatu hal yang baik banget atau bagus banget. Ada sesuatu secara emotionally membahagiakan secara diri kamu gitu ya. Ace of Pentacle tuh bisa juga memberikan waktu yang sangat besar, memberikan spare waktu dalam seseorang. Ada suatu potensial menuju sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang menyenangkan kamu, oke? Tapi di sini mungkin seseorang bisa juga terkait dengan kamu menunggu seseorang untuk membuat suatu movement yang sangat besar karena ada sesuatu hal yang kamu melihat potensial ini menuju sesuatu hal yang lebih baik atau at least membuat kamu tuh bahagia banget. Tapi mungkin kalau misalnya kamu menunggu seseorang yang lama, sesuatu orang yang berasal dari masa lalu, mungkin pada akhirnya kamu merasa ini kayaknya udah untuk masalah past life kayaknya udahan. Mungkin akan kamu dihadapkan dengan seseorang yang baru yang mungkin dia atau kamu merasa ada sesuatu hal yang baik yang akan terjadi atau hasilnya akan sesuatu hal yang membahagiakan, mungkin uang, mungkin waktu, mungkin sesuatu peluang yang baru yang akan dihadapi dengan kamu. Kalau misalnya kamu menunggu seseorang yang dilama, kamu merasa ayo udahlah gue lebih baik mencintai diri gue sendiri, memprioritaskan diri kamu sendiri. Kalau kamu udah berhasil moving on terhadap suatu energi yang lama, akan ada kamu akan menghadapi sesuatu hal peluang yang baru yang akan terjadi sama kamu. Oke? Kita akan ke Cancer, Scorpio dengan Pisces di minggu ini atau weekend ini. Untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces. Cancer. Oke. Untuk Cancer, flirt, Scorpio, very soon, Pisces, children. Oke. Untuk general energi Cancer, Scorpio, Pisces adalah soulmate. Ini terkait dengan seseorang yang mungkin kamu sedang involve atau sedang berhadapan. Soulmate juga terkait dengan seseorang yang mungkin kamu sudah merasa menemukan soulmate kamu atau orang tersebut merasa dia telah menemukan soulmate kamu. Untuk Cancer di sini ada flirt dan soulmate, ya mungkin ada banyak conversation atau perbincangan yang terjadi, rayu merayu, membuat suatu keadaan tuh lebih baik gitu lah ya. Saling nge-flirt, cara dia approach atau cara dia berkomunikasi untuk membuat suatu keadaan tuh lebih nyaman atau light. Untuk Scorpio, very soon dan soulmate, clearly decide what you want so that it comes to you now. Terkait dengan siapapun seseorang di sini, entah kamu atau seseorang yang berhadapan dengan kamu, ada sesuatu hal keputusan yang harus putuskan, maunya apa, maunya gimana pada akhirnya supaya hasilnya menjadi sesuatu hal yang lebih baik dalam hubungan ini atau dalam perjalanan hubungan kamu dengan seseorang. Oke. Untuk Pisces di sini ada children, your love life is being affected by children. Jadi children ini bisa dikaitkan dengan mungkin sifat kekanak-kanakan dalam keputusan, atau mungkin memang ada masalah tentang anak yang involved dalam hubungan kalian. Soulmate and children, mungkin kamu punya pasangan yang sudah mempunyai anak kah, atau mungkin ini juga dikaitkan dengan ada sifat kekanak-kanakan dalam suatu hubungan. Kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces di minggu ini. Untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces. Untuk Cancer, flirt dan soulmate.
Untuk Scorpio very soon and soulmate. Scorpio. Untuk Pisces, children and soulmate. Pisces, Oke, mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Virgo, atau juga mungkin ini dikaitkan dengan seseorang mungkin sudah mempunyai hubungan long term commitment di tempat yang lain. Maksudnya mungkin antara family involved, atau mungkin ini sudah hubungan long term, hubungan yang udah lama, yang kayak 2 tahun, 3 tahun dan bla bla bla, atau udah kenal lama. Ten of Cups juga mungkin ibaratnya kamu pernah bersama dia dan sudah menjalani hubungan yang lama gitu ya, kurang lebih. Nah, kalau dikaitkan dengan Cancer, di sini flirt dengan 5 dan Ace of Wands. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya untuk Cancer, kalau misalnya kamu sudah mempunyai pacar yang udah long term commitment gitu lah, udah lama, udah pernah kenal lama, mungkin seseorang ini jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan yang aku lihat, seseorang ingin menyelesaikan suatu permasalahan tersebut tapi dengan caranya dia sendiri, dengan caranya dia ngerayu, dengan cara sesuatu hal yang mungkin sebenarnya cara dia menyelesaikan bukan seperti itu, yang ada satu orang yang nggak pengen seperti itu. Five of Swords dengan Ace of Wands, jadi ada kemungkinan jadi ada suatu konflik yang terjadi antara kamu dengan seseorang. Mungkin kalau misalnya keluarga involved atau keluarga besar involved, ada sesuatu hal, berantemin sesuatu hal yang mungkin dia suka, ngeberantemin sesuatu hal yang mungkin kemauan passion satu orang yang berbeda dengan passion yang satunya lagi, kurang lebih seperti itu. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan kalau misalnya kamu sudah menikah atau sudah long term commitment, seseorang punya konflik terkait dengan hubungan seks kah, dia pengen sesuatu hal tapi yang satu lagi nggak mood, jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang mungkin yang satu pengen mau having sex kalau misalnya sudah menikah, yang satu nggak mau gitu ya, karena ada suatu konflik yang terjadi. Nah, tapi mungkin ini juga bisa berkaitan dengan seseorang yang ingin baikan tapi dia mempunyai sesuatu hal, cara yang berbeda, tetapi satu orang tersebut tidak mau gitu loh, ibaratnya gitu. Seseorang menginginkan sesuatu hal, vibrasi yang baru atau suatu keadaan yang baru, tetapi mungkin satu orang menolak untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, cara dia untuk ngebaikin orang tersebut, dia mempunyai cara yang berbeda. Itu yang bisa aku lihat. Untuk zodiak Scorpio very soon dengan bisa berhubungan dengan Aquarius, bisa berhubungan dengan zodiak Leo, bisa berhubungan dengan Scorpio atau Taurus, tapi mungkin saja bisa berhubungan dengan siapapun. Untuk Scorpio di sini clearly decide what you want so that it comes to you now. Jadi kalau terkait dengan Scorpio, kalau kamu misalnya sudah menikah atau sudah punya long term partner terhadap seseorang, ya pastilah seseorang. Jadi di sini ibaratnya kalau misalnya dari kamu atau seseorang yang berhadapan dengan kamu itu sedikit menahan rasa, sedikit menjauhkan diri dalam suatu keadaan atau situasi, ini adalah saatnya kamu untuk membuat suatu action atau membuat suatu langkah untuk merubah suatu keadaan gitu loh. Jangan lagi menahan diri kamu untuk melakukan sesuatu hal atau mengejar sesuatu hal yang membuat kamu bahagia. Karena kalau misalnya di sini ibaratnya kamu tahu siapa yang kamu merasa dia adalah soulmate kamu, orang yang ibaratnya kamu merasa kamu bahagia ketika bersama dia, tapi mungkin di sini ada seseorang yang berusaha menahan dirinya, menghindar dalam suatu keadaan dan situasi karena dia ada sesuatu hal. Nah, mungkin karena seseorang tersebut sudah mempunyai hubungan long term commitment kah, atau mungkin seseorang mungkin sudah menikah, yang satu masih single, atau mungkin juga kalau tidak berhubungan dengan third party, ini juga bisa dikaitkan seseorang sudah nggak sabar lagi untuk mengejar sesuatu hal yang dia inginkan gitu ya. Kalau misalnya tadinya dia menahan diri, ada kemungkinan ada suatu perubahan, transisi suatu keadaan yang akhirnya orang tersebut lagi tidak menahan diri gitu ya. Kalau misalnya tadinya dia nggak berhubungan karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, dia nggak tahu apa yang outcome-nya gimana, pada akhirnya orang tersebut akan membuat suatu perubahan untuk keadaan dan situasi. Karena di sini ada death card. Kalau tadinya dia udah nggak, kalau ada suatu struggle, ada suatu cobaan, ibaratnya itu akan segera berakhir karena seseorang sudah memilih apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Mungkin karena dia menyadari bahwa kalau misalnya dia tadi tidak mau hubungin, akan ada kemungkinan perubahan suatu keadaan karena dia merasa dia telah menemukan orang yang dianggap dia adalah soulmate-nya. Oke. Nah, untuk zodiak Pisces, children, Four of Pentacle dengan
4. Jadi ada angka 4 dalam 2 kali dalam satu kartu. Jadi mungkin kalau misalnya di sini ada family involved atau keluarga involved atau pernikahan involved, seseorang di sini mungkin masih menginginkan hubungan ini menuju sesuatu hal yang lebih solid lagi gitu ya. Karena dia merasa jadi kalau misalnya ada permasalahan dalam suatu pernikahan, mungkin anak menjadi suatu kendala atau menjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga. Tapi seseorang di sini masih menginginkan sesuatu hal yang lebih baik dalam hubungan ini, karena ibaratnya memang sudah ada secara emosional sudah terpupuk, ada suatu kebahagiaan yang pernah tercipta dalam suatu hubungan, ya kan? Dan seseorang di sini masih menyimpan sesuatu hal, menginginkan hubungan ini bisa bergerak, sesuatu hal yang dia ibaratnya dia masih menginginkan hubungan ini bisa tetap stabil. Tapi mungkin anak menjadi suatu kendala. Mungkin kalau misalnya yang belum menikah, mungkin seseorang menginginkan ibaratnya mempunyai anak gitu ya, masih menginginkan sesuatu hal. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan tidak adanya hubungan yang mempunyai anak dan segala macam, mungkin seseorang di sini menemukan seseorang yang dianggap dia melihat secara masa depannya tuh dia menemukan sesuatu hal yang membahagiakan. Dia tahu siapa yang dia pilih, cuman mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin seseorang sudah mempunyai hubungan lain atau mempunyai anak dan segala macam. Kurang lebih seperti itu, karena children involved. Kalau kamu single, mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin dia sudah punya family. Oke, tapi kamu melihat nih ada sesuatu nilai positif atau ada nilai di masa depan yang baik gitulah melihat dia, tapi mungkin anak menjadi suatu kendala dalam hubungan kalian. Oke. Semoga bisa berhubungan untuk Cancer, Scorpio, Pisces. Sorry guys. Oke, kita ke Aquarius, Libra, dan Gemini untuk di weekend ini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oops, retreat. Untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, sebentar guys. Oke. Jadi untuk Aquarius, Libra, Gemini di sini ada new love. Jadi new love itu bisa dikaitkan dengan orang baru atau energi orang yang lama tapi dia datang untuk membuat sesuatu hal yang baru, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin simpelnya akan ada sesuatu orang yang baru tiba-tiba menghubungi, atau orang yang baru yang mungkin orang yang baru kenal tiba-tiba dia datang menghubungi kamu. Jadi kurang lebih gitu, atau a new vibrasi yang baru lah gitu. Oke, untuk Aquarius di sini healing family issue. Jadi kalau misalnya kamu masih mempunyai hubungan atau kalau misalnya kamu as a single person, mungkin kamu bisa berkaitan dengan seseorang yang baru tapi dia masih ada sesuatu permasalahan yang dia mungkin dia masih memiliki dia masih mempunyai komitmen atau mempunyai hubungan yang masih dia belum selesaikan dengan orang lain gitu ya. Tapi mungkin dia membawa suatu energi baru untuk kamu Aquarius, oke? Atau mungkin ini juga bisa dikaitkan kalau kamu tidak dekat dengan seseorang yang baru yang mungkin dia mempunyai permasalahan dengan hubungan dia dengan orang lain. Ini juga bisa dikaitkan mungkin kamu yang mempunyai permasalahan dalam keluarga kamu kah, atau keluarga dengan orang lain kah, tetapi ada suatu energi baru yang datang sama kamu. Nah, untuk zodiak Libra, let your friends help you and new love. Mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan Libra, mungkin kamu kenal dengan seorang teman yang mungkin dia mengenalkan kamu seorang yang baru, atau juga mungkin dikaitkan dengan seseorang yang baru yang kamu tuh nggak tahu apa yang harus kamu perbuat terkait dengan energi yang baru ini. Tapi mungkin kamu harus minta saran terhadap teman kamu terkait dengan seseorang ini. Untuk Gemini, retreat and new love, ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang berusaha untuk menghindar dalam suatu keadaan situasi ke situasi lainnya, tapi mungkin di sini juga akan ada suatu energi yang baru. It's time to disconnect from the world. Aku nggak tahu, mungkin kamu berusaha menghindar dalam suatu keadaan kah, atau menghindar dari seseorang kah, dan dalam keadaan dalam ketika kamu menginginkan untuk menyendiri, ada kemungkinan kamu akan menemukan sesuatu hal yang baru atau menemukan seseorang energi yang baru atau seseorang yang baru gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini.
Oke, Aquarius, Libra, dan Gemini. Untuk Aquarius, Libra, let your friends help you, Libra. Untuk Gemini, retreat. Oke, di sini ada Three of Cups. Oke, jadi ini kurang lebih Ace of a new love and Three of Cups. Jadi mungkin ada kemungkinan untuk reconnect terhadap seseorang yang baru. Mungkin itu adalah teman baru kamu. Mungkin juga ketika kamu jalan-jalan sama teman atau hanging out sama teman, kamu dikenalkan seseorang yang baru, atau mungkin ini adalah energi yang baru ketika kamu bertemu dengan seseorang yang menurut kamu bikin kamu tuh senang, simpelnya kayak gitu, oke? Karena di sini adalah Three of Cups. Nah, di sini untuk Aquarius sendiri, healing family issue, Four of Wands dengan Eight of Pentacles. Kalau kamu memiliki suatu permasalahan dalam lingkup pekerjaan kamu atau dalam keluarga kamu pada saat ini, yang aku lihat dalam energi Aquarius adalah fokus terhadap membangun sesuatu hal untuk meningkatkan kestabilan dirinya dia, entah dalam rumahnya, entah dalam kestabilan dalam physically, entah kestabilan dalam pekerjaannya. Nah, di sini ada new love, new love ini adalah mungkin ada seseorang ketika kamu mungkin ketika Aquarius sibuk dalam menyelesaikan pekerjaannya, fokus terhadap sesuatu hal, mungkin akan ada sesuatu hal atau ada kemungkinan untuk reconnect dengan seseorang yang baru di ruang lingkup pekerjaan kah, atau ada sesuatu hal yang baru yang di luar itu, tetapi mungkin kamu berusaha mengignore hubungan tersebut. Jadi karena mungkin kamu lagi fokus terhadap sesuatu hal, membangun kestabilan diri kamu kah, pekerjaan kah, rumah kah, atau finansial kamu, mungkin ada seseorang yang baru yang datang sama kamu, tapi mungkin kamu lebih memfokuskan terhadap sesuatu hal. Tapi kalau tidak dikaitkan dengan kalau kamu merasa tidak ada suatu permasalahan dengan seseorang dan segala macam, di sini dikaitkan dengan yang aku lihat adalah mungkin kalau memang ada suatu energi yang baru, ada kemungkinan kamu reconnect dengan seseorang yang mungkin dia ingin menciptakan sesuatu hal yang konsisten dalam hubungan dan bisa mencapai sesuatu hal Four of Wands atau menuju sesuatu hal kestabilan dalam hubungan kalian berdua. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan seseorang di sini. Misalnya kalau kamu berantem dengan seseorang, ada kemungkinan orang tersebut itu kan datang lagi dan dia pengen membangun sesuatu hal yang lebih baik dalam hubungan ini. Oke. Tapi ya itu dia. Kamu mesti hati-hati mungkin di antara kamu atau dia yang harus menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin dia masih involved dengan seseorang atau kamu involved masih dengan seseorang. Oke. Nah, untuk Libra di sini let your friends help you, Three of Cups, new love. Tapi di sini Air Sword dengan Five of Pentacles. Jadi terkait dengan mungkin seseorang mau untuk reconnect, seseorang yang mungkin bikin kamu senang, bikin kamu bahagia, tapi ada sesuatu hal yang kamu nggak bicarakan terkait dengan diri kamu atau permasalahan di diri kamu atau terkait dengan orang tersebut. Ada kemungkinan ada a new beginning yang akan ada new beginning, mungkin ada seseorang yang baru atau tiba-tiba seseorang menghubungi kamu, tapi kamu entah ada rasa takut antara kamu akan dikecewakan sama dia lagi kah, atau kamu ada rasa takut akan menghasilkan sesuatu hal yang sama kah, karena mungkin seseorang masih menginginkan sesuatu hal yang mempunyai perbedaan vibrasi. Mungkin kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih, tapi seseorang tersebut tuh pengennya happy, tapi kamu menginginkan sesuatu hal yang, jadi ada suatu keraguan yang kamu rasakan terkait dengan hubungan ini atau terhadap orang ini, antara dia cuma tiba-tiba reconnect sama kamu, tapi kamu merasa ada sesuatu hal yang kamu merasa orang tersebut tidak memberikan sesuatu hal yang orang tersebut tidak bisa memberikan sesuatu hal yang kamu inginkan. Tapi ini juga bisa terkait ada kemungkinan orang yang reconnect, tetapi kamu takut di reject, mungkin takut merasa feeling lonely pada akhirnya, takut tidak menghasilkan sesuatu hal yang kamu inginkan, karena kamu mungkin mengetahui orang tersebut gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan misalnya kamu reconnect terhadap seseorang tapi dia mempunyai keraguan di diri kamu. Mungkin kamu tuh cuman pengen temenan doang, tapi sebenarnya seseorang tersebut menginginkan sesuatu hal yang lebih
Oke, ini juga bisa dikaitkan dengan reconnect terhadap seseorang yang berasal dari masa lalu, yang mungkin kamu nggak yakin lagi sama orang ini karena terus menerus mengecewakan kamu. Itu yang aku bisa lihat. Untuk zodiak Gemini retreat Queen of Wands dan Two of Wands. Jadi ada kemungkinan untuk reconnect terhadap zodiak Aries, Leo dengan Sagittarius. Jadi mungkin retreat new love. Jadi kamu mungkin bisa bertemu dengan seseorang yang bikin kamu senang, seseorang yang mungkin membuat kamu tuh feeling happy, feeling ngerasa dihargai gitu ya. Secara estetika dia ganteng atau cantik gitu. Ada kemungkinan seseorang di sini menginginkan untuk reconnect, untuk kembali bersama. Ini adalah kartu yang sangat bagus karena ada kemungkinan kamu bertemu dengan seseorang yang kamu tuh pengen tahu, ada rasa penasaran, ada rasa ingin, atau simpelnya kamu emang pengen reconnect aja. Kalau misalnya kamu merasa pada saat ini gue kayak lagi nggak pengen berhubungan dan segala macam, jadi ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang yang ibaratnya cuman as a friends atau bikin kamu seneng gitu loh pada saatnya. Gue pengen having fun aja, gue pengen something casual, karena ada sesuatu hal yang mungkin kamu hindari dalam sesuatu hal. Mungkin kamu punya permasalahan lain, atau ada sesuatu hal yang akhirnya pada saat ini kamu menginginkan sesuatu hal yang light. Queen of Wands dengan Three of Cups ibaratnya seseorang yang ibaratnya dia mau berteman dengan siapa aja, mau bertemu dengan siapa aja, kurang lebih seperti itu untuk zodiak Gemini. Jadi ada sesuatu hal yang bagus dan bisa dilihat kemana koneksi selanjutnya, yaitu perlu dicobain, ibaratnya perlu dijalankan. Oke? Untuk zodiak Aries dengan Leo Sagittarius di minggu ini untuk weekend. Untuk Aries Leo dengan Sagittarius. Oke, Aries Leo dengan Sagittarius. Oke, di sini adalah Aries Leo dengan Sagittarius is free yourself. Bentar. Untuk Aries di sini free yourself. It's time to take back control of your life. Jadi mungkin kalau kamu feeling stuck, nggak tahu mau kemana arahnya, ngerasa gini-gini doang, ini adalah saatnya kamu melakukan sesuatu hal yang baru gitu loh. Keluar dari zona nyaman kah, atau mungkin kamu harus melakukan sesuatu hal untuk taking back your control dalam suatu keadaan. Nah, di sini this could be the one terkait dengan seseorang Aries, terkait dengan seseorang yang kamu anggap mungkin ini adalah partner kamu, mungkin ini bisa dijadikan partner lifetime kamu, mungkin kamu sudah menemukan seseorang yang kamu anggap ini dia nih buat gue nih, kurang lebih seperti itu. Tapi kita akan lihat kartu pendukungnya. Untuk Leo, finance and career, financial issue are factor in your love life. Jadi ini terkait dengan zodiak Leo, free yourself, dengan finance and career. Ini tentunya terkait dengan finansial, keuangan, masalah pekerjaan yang mungkin menyangkut kamu atau menyangkut seseorang yang berhadapan dengan kamu. Tapi mungkin di sini kita akan lihat nanti. Untuk Sagittarius, let your friends help you and free yourself, ask dan accept support from others. Kita akan lihat karena di sini ibaratnya kalau terkait dengan percintaan, mungkin ada sesuatu permasalahan yang mungkin kamu harus minta saran dan pendapat terkait dengan seseorang. Kalau kamu merasa stuck, mungkin kamu harus bisa mendengarkan saran dari teman-teman kamu. Oke. Untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. Untuk Aries, this could be the one and free yourself. Aries, this could be the one. Untuk Leo, finance and career. Leo, wow. Untuk Sagittarius, let your friends help you, Sagittarius. Oh, God. Okay. Oke, di sini ada Knight of Swords. Knight of Swords tuh ibaratnya kayak tiba-tiba dia menghubungi, tiba-tiba ada suatu perubahan dalam suatu keadaan tuh spontanitas. Tapi ini biasanya Knight of Swords orang yang tiba-tiba dia datang tanpa kamu sangka-sangka, kurang lebih gitu, entah komunikasi, telepon, WA dan segala macam. Nah, mungkin Knight of Swords kartu di belakangnya adalah mungkin seseorang yang udah lama nggak berhubungan sama kamu kah, tiba-tiba dia menghubungi kamu karena ada sesuatu hal yang dia pikirin sebelum dia menghubungi kamu, tiba-tiba dia datang seret. Tapi ini juga bisa dikaitkan dua orang yang memiliki vibrasi yang berbeda. Yang satu tuh lebih straightforward, yang satu tuh sebenarnya menawarkan sesuatu hal yang penuh dengan komitmen.
komitmen, menginginkan sesuatu hal hubungan yang lebih long term, sesuatu hal yang stabil. Tetapi mungkin ada dua vibrasi yang terjadi dalam kamu dengan seseorang. Yang satu lebih straightforward, ngomong apa adanya. Yang satu tuh ibaratnya cara dia approach-nya lebih menggunakan emosinya karena dia menginginkan sesuatu hal yang stabil. Kita akan lihat untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. Nah, untuk Aries sendiri, this could be the one and free yourself. Jadi mungkin terkait dengan seseorang di sini mungkin telah merasa telah menemukan lifetime partnernya. Tapi ada suatu komunikasi yang akan terjadi yang mengubah suatu keadaan kamu yang akhirnya mungkin salah satu dari pihak kamu, Aries, atau dia yang akhirnya mengklirkan suatu keadaan karena dia udah gak tahan lagi nih dalam suatu keadaan ini. Antara kamu yang gak tahan lagi, kenapa begini, kenapa begitu, atau dia yang gak tahan dalam suatu keadaan yang akhirnya ada suatu conversation yang terjadi, atau tiba-tiba dia datang menghubungi yang akhirnya akan menggelirkan suatu keadaan dan situasi. Seseorang tersebut udah gak sabar lagi tuh dengan apa yang ada dalam pikirannya karena dia punya pemikiran banyak hal-hal yang dia pikirin yang akhirnya menjadi pemikiran dia yang akhirnya dia susah tidur kah, ada sesuatu hal yang ingin dia ungkapkan. Nah, kamu bisa berekspektasi seseorang tersebut tiba-tiba datang untuk mengkomunikasikan sesuatu hal yang dia rasakan, apapun itu, yang pada akhirnya akan merubah suatu keadaan yang lebih baik, mencerahkan suatu keadaan yang lebih baik. Dan mungkin kamu sudah bertemu dengan orang ini, atau mungkin kamu pernah involve dengan orang ini, gitu ya. Nah, free yourself itu ya mungkin pada saat ini kalau misalnya memang tadinya tidak ada suatu komunikasi antara kamu dengan dia, kamu bisa berekspektasi ada sesuatu komunikasi yang akan datang dari dia yang akan mengklirkan suatu keadaan. Jadi kamu tunggu aja, mungkin gak terjadi pada hari ini atau saat ini, tapi akan ada suatu keadaan yang akan merubah suatu hal dalam kehidupan kamu atau terkait dengan orang yang berhadapan. Karena the Sun card dengan Wheel of Fortune ada suatu kebahagiaan, ada sesuatu perubahan dalam suatu keadaan dan situasi terkait dengan orang yang kamu anggap sudah menemukan atau involved with. Okay? Untuk zodiak Leo, finance and career, three of swords dengan Eight of Wands. Jadi hati-hati dengan suatu komunikasi yang tiba-tiba datang yang akan menghancurkan hati kamu, yang bikin kamu sakit hati. Mungkin akan ada suatu komunikasi yang terjalin antara komunikasi back and forth, mungkin internet connection, mungkin terkait dengan pekerjaan atau masalah keuangan yang akan mengecewakan kamu, yang akhirnya tiba-tiba kamu kaget gitu ya. Jadi ini simpelnya kayak gitu. Mungkin terkait dengan apapun informasi atau berita yang mengecewakan, yang mungkin dia akan membawa berita kecewa kah terkait dengan pekerjaan kah, terkait dengan finansial kah. Jadi apapun hal yang jelek atau kurang baik informasi yang kamu terima, kamu jangan terus tetap stuck dalam suatu keadaan tersebut. Ibaratnya buat sesuatu hal yang lebih baik, jangan terlalu stuck terlalu lama terhadap sesuatu informasi yang akan mengecewakan kamu, mungkin keuangan atau mungkin pekerjaan yang involved. Jadi kalau terkait dengan pekerjaan ya mungkin ada sesuatu hal yang mengecewakan terkait dengan berita pekerjaan, mungkin gak jadi, mungkin apa, mungkin ini, ada sesuatu hal seperti itu, mungkin uang, mungkin pekerjaan. Jadi akan ada suatu komunikasi yang akan mengecewakan, sedikit mengecewakan atau membuat kamu sakit hati, dan akan ada komunikasi yang terjadi, komunikasi jarak jauh kah atau komunikasi yang terjalin dalam email, WhatsApp dan segala macam. Itu hanya sebatas untuk warning buat kamu. Jadi akan ada suatu hal yang mungkin bikin kamu kaget atau bikin kamu kecewa dalam finansial atau karir. Nah, untuk zodiak Sagittarius, let your friends help you. Dan Nine of Swords sama seperti yang lain, Nine of Swords tuh di komunikasi yang tiba-tiba spontanitas, tiba-tiba orang tersebut menghubungi. Kalau misalnya seseorang di sini untuk mau mengklirkan suatu keadaan, jadi kalau misalnya tapi seseorang di sini merasa kayaknya gue udah kalau misalnya Aries berhubungan dengan Sagittarius, ini tuh ibaratnya salah satu orang di sini mengklirkan suatu keadaan, tapi yang seorang merasa sakit hati terkait dengan situasi ini. Kalau kamu Sagittarius, mungkin kalau tiba-tiba menghubungi atau seseorang menghubungi kamu, pada akhirnya akan ada suatu clear dalam suatu keadaan dengan kamu dengan seseorang. Gitu ya. Mungkin pada saat ini kamu merasa stuck, atau orang yang berhadapan dengan kamu tuh merasa stuck, gak tahu kemana, gak tahu mau ngapain, begini-begini doang. Ini adalah saatnya kamu untuk membuat suatu langkah atau action untuk mengklirkan suatu keadaan. Tapi mungkin pada saat ini kamu berusaha untuk mencari informasi kah, mencari pendapat terkait dengan situasi kamu terhadap teman, saudara. Tapi apapun itu, kalaupun kamu mengklirkan suatu keadaan dan situasi, seseorang mendapatkan clarity dalam suatu keadaan, tapi satu orang merasakan sesuatu kekecewaan yang sangat besar. Jadi hati-hati. Ini bisa berhadapan dengan kamu atau orang yang kamu hadapi. Jadi kalau kamu mengklirkan suatu keadaan
satu orang merasa dikhianati gitu ya, satu orang merasa rasa sakit, atau vice versa, atau mungkin tiba-tiba nggak kaget, tiba-tiba seseorang menghubungi kamu untuk mengklikkan suatu keadaan karena dia udah nggak mau lagi merasa sesuatu hal yang bikin dia sakit, membuat dia pikiran. Seseorang menginginkan situasi berakhir, menginginkan sesuatu hal tuh ibaratnya mengakhiri suatu keadaan yang membuat dia tuh mikir terus gitu ya, karena seseorang ingin mengclearkan suatu keadaan dan mendapat clarity. Nah, hati-hati dengan siapapun orang yang berhadapan kamu. Kalau kamu mengclearkan suatu keadaan, itu pasti ada salah satu orang yang membuat dia tuh sakit hati, atau vice versa. Nah, terkait dengan situasi, apabila kamu tiba-tiba mendapat suatu informasi yang gak enak atau sesuatu hal yang membuat kamu tuh jelas dalam suatu keadaan, ini adalah saatnya kamu jangan feeling stuck dan tanya dengan teman kamu, minta sharing sama teman kamu terkait dengan situasi ini. Oke, semoga bisa berhubungan dengan Aries Leo dengan Sagittarius. Bye guys.